Semua agama kepercayaan mengajarkan penganutnya berdoa. Semua keinginan dan harapan dituangkan dalam doa. Bahkan, orang-orang tak bertuhan pun di dalam hati dan nuraninya memiliki harapan, cita-cita, dan keinginan. Bukankah harapan dan keinginan itu pada hakikatnya adalah doa? Hal ini terbukti dengan apa yang dilakukan Fir'aun, tokoh paling durhaka dan pengingkar adanya Tuhan. Bahkan menobatkan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan keangkuhan ucapan Fir'aun dalam firman Allah. Fir'aun berkata, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 24. Namun ketika laut menenggelamkannya, saat ajal menghampirinya, dalam keadaan sakaratul maut, dia menyatakan dirinya beriman. Namun harapan selamat itu sudah terlambat. Allah berfirman, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.'" Al-Quran Surah Yunus ayat 90 hingga 91. Pemirsa Khazanah, doa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Banyak sekali nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan berdoa dengan bentuk pemaparan yang beraneka ragam. Ada yang dalam bentuk perintah, anjuran, bahkan ada yang berbentuk peringatan dan lain sebagainya. Seluruhnya menunjukkan besarnya kedudukan dan keutamaan doa dalam syariat Islam. Sebuah untayan keinginan, harapan, dan permohonan yang jika dipanjatkan pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Daud, Tirmizi, dan lain-lain meriwayatkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Rabb kalian maha hidup lagi maha mulia. Malu dari hambanya apabila ia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, lalu Allah mengembalikan kedua tangannya tersebut dalam keadaan kosong." Namun, banyak persoalan seputar doa yang masih menjadi pertanyaan bagi banyak masyarakat di tanah air. Seperti apakah persoalan-persoalan itu? Episode Tanya Khazanah akan menjawab untuk Anda. Masalah doa sebelum dan sesudah belajar di sekolah-sekolah belakangan menjadi perbincangan di mana-mana. Namun pertanyaan yang lebih mendasar adalah, sebenarnya doa seperti apakah yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dan sesudah belajar di sekolah? Sebatas penelitian yang kami lakukan, zikir atau doa secara khusus sebelum mulai belajar tidak terdapat tuntunannya secara langsung. Namun secara umum dianjurkan bagi setiap muslim membaca basmalah sebelum memulai setiap aktivitas yang bernilai positif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya terputus." Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam Arba'in. Zikir sebelum membuka majelis secara umum, termasuk majelis ilmu, dianjurkan atas seorang pembicara atau guru saja, tidak untuk setiap hadirin atau murid. Zikir inilah yang kemudian disebut oleh ulama dengan khutbatul hajah. Dengan demikian, bacaan doa yang dianjurkan sebelum belajar adalah membaca basmalah, atau boleh dengan membaca doa penghilang kesulitan, dengan harapan materi yang akan dipelajari dapat menjadi lebih mudah dicerna dan dimengerti. Doa tersebut seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, bahwa Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, tiada jenis kemudahan kecuali suatu urusan yang telah Engkau mudahkan, dan jika Engkau berkehendak,
maka engkau menjadikan kesedihan sebagai kemudahan. Adapun berdoa dengan aturan dan tata cara tertentu, seperti yang lazim dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya, adalah kebaikan dalam rangka mendidik. Lalu seperti apakah doa yang diajarkan Rasulullah SAW setelah belajar usai? Pada dasarnya, setiap majelis belajar atau perkumpulan apapun, jika kosong dari zikir kepada Allah, adalah suatu kelalaian. Oleh karena itu, kita dianjurkan membaca zikir dan doa yang disebut kafaratul majlis, atau penebus kelalaian di majlis. Dalam hadis riwayat Al-Baghawi, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang duduk di satu majlis, lalu banyak pembicaraan yang tidak jelas di dalamnya, maka jika dia membaca sebelum berdiri, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, niscaya bacaan itu akan meleburkan apa-apa yang dibicarakan antara duduk sampai berdirinya. Sudah menjadi tradisi dalam pergaulan di masyarakat kita untuk saling meminta doa. Seperti misalnya, jika tengah tertimpa musibah atau sedang mendapatkan anugerah, biasanya orang sering mengatakan, tolong doakan kami. Sebenarnya, adakah tuntunan meminta doa pada orang lain? Meminta orang lain mendoakan hajat kita tidaklah tercela selama masih dalam batas-batas yang wajar dan digariskan ulama. Inilah makna dari kisah yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya, bahwa ketika Umar pamit kepada Nabi untuk berangkat umrah, Nabi pun mengizinkannya, lalu Nabi bersabda, wahai saudaraku, jangan lupakan kita dalam doamu. Meminta doa dari orang lain hakikatnya mengajak orang yang dimintai doa ke dalam kebaikan. Sebab doa seorang muslim untuk saudaranya yang lain adalah salah satu cara terkabulnya doa. Sebab malaikat akan ikut mendoakannya. Dalam riwayat Muslim dan lainnya, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa untuk saudaranya dengan tanpa diketahui oleh saudaranya, kecuali malaikat akan berkata, dan untukmu seperti yang kamu doakan. Namun begitu, berdoa sendiri secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dianjurkan Rasulullah SAW, dan hal itu lebih utama. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Kedua ayat ini merupakan landasan perintah agar hendaknya setiap muslim berdoa meminta hajatnya secara langsung kepada Allah. Menguatkan hal ini, Nabi SAW bersabda, tidak ada apapun yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Hadis riwayat Tirmizi. Kemuliaan tentunya tidak kita wakilkan kepada orang lain, namun hendaknya kita raih dengan usaha sendiri. Wallahu a'lam. Karena kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, agama dan budaya, seringkali kita dihadapkan pada masalah yang rumit, antara menjalin kasih sesama anggota masyarakat yang berbeda agama dan aturan syariat agama yang tidak boleh dilanggar. Apalagi jika perbedaan itu terjadi di dalam satu keluarga.
Lalu bagaimana hukum mendoakan orang non-muslim, baik keluarga maupun orang lain? Mendoakan orang non-muslim, baik keluarga maupun tetangga atau siapapun dia, hukumnya tergantung dengan tujuan atau isi dari doanya. Jika mendoakan seorang non-muslim agar mendapatkan ampunan, rahmat, dan pahala akhirat, maka doa semacam ini tidak diperbolehkan. Hal ini dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Larangan ini berdasarkan pada kesepakatan para ulama dan firman Allah. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 113. Namun apabila motivasi dan isi doa tersebut berisi harapan mendapatkan hidayah Islam, maka hal ini boleh dilakukan. Bahkan doa seperti ini dianjurkan Nabi SAW. Hal ini pernah dilakukan Nabi ketika berdoa kepada Allah agar Islam dikuatkan oleh Umar atau Abu Jahal, padahal keduanya masih kafir. Nabi bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari kedua orang-orang yang paling engkau cintai ini, Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab." Hadis riwayat Tirmizi. Nabi juga pernah mendoakan kabilah Daus yang masih kafir agar mendapatkan hidayah. Nabi bersabda, "Ya Allah, berilah hidayah kepada Daus dan datangkanlah mereka ke dalam Islam." Hadis riwayat Bukhari. Adapun berdoa untuk orang kafir dalam urusan duniawi, misalnya mendoakan mereka agar diberikan kesehatan, dimudahkan urusan, dan mendapatkan harta, maka para ulama meninjaunya dalam dua hal. Pertama, jika doa kebaikan duniawi tersebut untuk orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka hukumnya haram. Sebab berdoa kebaikan dunia untuk mereka sama saja mengharapkan kejayaan mereka atas kaum muslimin. Kedua, apabila orang kafir tersebut berada di bawah perlindungan kaum muslimin yang disebut kafir zimmi, menurut sebagian ulama, jika hal itu dilakukan dengan maksud melunakkan dan menggairahkan mereka memeluk Islam, maka boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana jika mendoakan orang kafir agar tertimpa azab dan bencana? Memanjatkan doa terhadap orang kafir yang memerangi umat Islam agar dibinasakan dan dihancurkan Allah boleh dilakukan. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa keburukan atas kaum musyrikin pada hari peperangan Ahzab. Beliau bersabda, "Ya Allah yang menurunkan kitab yang sangat cepat perhitungannya, Ya Allah, hancurkanlah kaum Ahzab. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka." Untuk personil yang memusuhi Islam dan Nabi-Nya, Rasulullah SAW juga berdoa, "Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah." Hadis riwayat Bukhari. Doa merupakan bagian terpenting dalam syariat Islam. Bahkan ibadah seutuhnya terdapat dalam berdoa. Nabi SAW bersabda, "Doa dialah hakikat ibadah." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Karena doa adalah ibadah, maka mempersembahkannya atau memanjatkannya kepada selain Allah termasuk perilaku yang dapat menyeret seseorang dalam kesyirikan, yaitu mempersekutukan Allah dalam hal ibadah. Allah berfirman, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 18. Oleh sebab itulah Nabi SAW sangat sering mengajarkan kita doa, baik secara lisan ataupun perbuatan.
Lalu seperti apakah tuntunan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di saat berdoa, hendaknya seperti apa yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, kita angkat kedua tangan kita. Setelah mengangkat kedua tangan ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bagaimana tata cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan. Maka beliau mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan dua tangannya ini, lalu diangkat setinggi wajah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa menghadap kedua tangan ini. Doa kita diawali dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu akui dosa-dosa kita kepada Allah. Perbanyak istighfar di dalam doa kita. Ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah, ampuni dosa hamba. Baru setelah itu kita ungkapkan doa-doa kita yang baik-baik. Ada beberapa hal ketika kita juga berdoa kepada Allah yang harus diperhatikan. Ketika kita berdoa, maka kita diminta untuk muqinuna bil ijabah. Ketika kita berdoa, harus betul-betul di saat kita berdoa itu yakin bahwa Allah akan memberikan jawabannya kepada kita, bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kalau seandainya di saat kita sudah berdoa, kita merasa bahwa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu sadar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan bahwa doa itu akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam ya'jal, ketika seorang hamba itu dia belum tidak tergesa-gesa di dalam doa. Oleh karena itu, sebahagian besar ulama mengambil kesimpulan kalau seandainya seseorang itu mengulang-ulang doanya terus, ya Allah hambamu butuh ini ya Allah, terus diulang-ulang doanya, terus diulang-ulang, maka pengulangan doa itulah yang akan membuat Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Hayyun Karim, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Malu, Maha Mulia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mau membiarkan kedua tangan hambanya yang sudah diangkat itu, ketika dia terus semangat, istiqomah, berdoa, mohon dengan tekad yang baik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan kedua tangan itu turun tanpa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ijabahnya kepada kita. Lalu ada juga yang perlu kita perhatikan. Ketika kita berdoa, hendaknya kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh lemah lembut, dengan penuh suara yang baik. Karena apa? Ini pun akan mempengaruhi kualitas doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin bagi kita yang saat ini sudah luar biasa, setiap saat kita berdoa kepada Allah, akan tetapi ada doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah. Tidak perlu risau, tidak perlu galau, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka kalian akan aku kabulkan semua permintaan. Memang pengabulan doa Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tidak langsung serta-merta dalam satu paket, tidak. Ada 3 kemungkinan Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama adalah seketika itu juga, ketika kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, Allah kabulkan apa yang kita minta. Atau bisa jadi yang kedua, Allah akhirkan. Bisa jadi diakhirkan dalam waktu-waktu yang relatif cukup lama, atau memang tidak Allah kabulkan di dunia, tetapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Atau yang ketiga, tidak dikabulkan oleh Allah doa kita, akan tetapi Allah ganti. Dengan apa? Dengan menghindarkan bala sebesar apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, betapa indahnya perkataan para salafus saleh. Beliau mengatakan, la yahummuni ijabatud doa. Tidak penting bagiku apakah doaku itu diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah atau tidak. Karena pada hakikatnya aku tidak mengetahui apakah yang aku doakan itu baik atau tidak bagiku untuk akhiratku. Tetapi yang paling penting bagiku adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepadaku agar tetap merasakan manisnya ketika aku berdoa kepada Allah. Alangkah nikmatnya ketika lisanku ini terus bermunajat kepada Allah. Bahkan mungkin di saat itu aku meneteskan air mata. Karena pada hakikatnya yang terbaik adalah ketika hubunganku tetap dibina baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bisa dijalin dengan doa kita kepada Allah. Berdoa dianjurkan dengan suara lirih, disertai dengan rasa rendah. Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Senada dengan ayat ini, dalam riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa para sahabat Nabi saat melewati lembah mereka mengangkat suara, berdoa menyebut nama Allah, lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, fokuslah dalam berdoa atas diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil orang tuli, dan bukan pula orang yang gaib. Sesungguhnya Dia Allah menyertai kalian." Dalam berdoa, Nabi juga menuntun kita agar menengadahkan tangan. Nabi SAW mengangkat tangan saat berdoa. Menurut Imam As-Suyuti, hadis mengangkat kedua tangan dalam berdoa berjumlah sekitar 100 riwayat hadis. Dianjurkan mengulang doa sebanyak 3 kali. Imam At-Tabrani menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, adalah doa yang paling disukai Nabi SAW berdoa dengan mengulanginya 3 kali. Rasulullah SAW menuntun umatnya untuk memilih doa. Doa yang dipilih Nabi adalah yang bersifat umum dan mencakup segala kebaikan, atau yang dikenal dengan sebutan doa sapu jagat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW menyukai doa-doa yang bersifat universal dan meninggalkan doa selain dari itu. Sebaliknya, kita tidak dianjurkan memanjatkan doa dengan cara yang berlebih. Misalnya, merincikan permintaan kepada Allah dengan detail. Misalnya, "Ya Allah, berikanlah aku rumah besar berwarna putih yang dibangun di sebelah telaga di dalam surgamu." Doa seperti ini dicela oleh Rasulullah SAW. Akan ada suatu kaum kelak mereka berlebihan dalam berdoa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kondisi dan keadaan tertentu, kita dianjurkan membaca zikir yang lafalnya langsung dari Nabi SAW. Zikir-zikir tersebut dalam lafalnya terkandung doa serta pujian kepada Allah, seperti zikir sebelum dan ketika bangun dari tidur, zikir sebelum dan sesudah makan, zikir masuk dan keluar dari toilet, zikir naik kendaraan, dan lain sebagainya. Pemirsa Khazanah, semoga tanya jawab Khazanah hari ini bermanfaat bagi Anda, dan semoga kita selalu diberikan hidayah untuk selalu berdoa kepada Allah. Sebab senjata paling utama orang beriman ialah doa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اغفر لنا يا ربنا ارحمنا يا ربنا أنت مولانا أنت مولانا. Suasana hening sunyi sepi. Sahutan suara jangkrik dan burung hantu menambah keangkeran komplek pemakaman. Ditambah berbagai kepercayaan terhadap hal-hal mistis menjadikan kuburan sebagai salah satu tempat yang banyak ditakuti manusia. Sebagai muslim, apakah betul situasi demikian yang membuat kita takuti? Padahal alam kubur tidak selalu tentang hal seram, tidak selalu tentang derita. Ada juga orang-orang yang mendapat rahmat dan keridhaan Allah Ta'ala. Kuburannya lapang sejauh mata memandang. Hiburannya penampakan surga. Digelar untuknya permadani dari surga. Ia juga mendapat teman yang indah wajahnya, bagus pakaian, dan wangi baunya. Hal yang seharusnya kita takuti dari alam kubur bukan karena setannya, bukan karena hantunya, bukan karena penampakannya, tapi karena kuburan merupakan tempat dimulainya pembalasan terhadap perbuatan manusia di dunia. Dalam keheningan kuburan, sesungguhnya tengah berlangsung parade siksa dan azab. Ada jeritan kesakitan, tapi sayang tidak terdengar oleh manusia dan jin. Ada yang sedang dililit dan dicabik ular ganas. Ada yang disempitkan kuburnya hingga remuk tulang belulangnya.
Ada lagi gelaran permadani dari api neraka. Kemudian pintu neraka dibukakan sehingga para penghuni kubur merasakan uap panasnya. Ada juga teman yang sangat buruk rupanya, jelek pakaiannya, busuk baunya. Inilah yang akan menjadi teman menunggu sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Itulah pemandangan alam kubur yang tak tampak dan tak kasat mata. Itulah keangkeran yang sesungguhnya yang patut kita takuti dan waspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Kuburan merupakan tempat ditanamnya jasad manusia. Secara umum, menguburkan orang dalam tanah merupakan kepercayaan mayoritas yang dianut manusia di muka bumi. Dalam Islam sendiri, menguburkan orang yang meninggal dunia hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika orang yang meninggal tidak dikubur di dalam tanah, maka seluruh penduduk yang ada di sekitar tempat itu ikut terkena dosa. Praktik menguburkan di tanah telah dimulai sejak terjadinya pembunuhan pertama terhadap manusia. Pembunuhan Qabil terhadap saudaranya Habil. Allah memberi isyarat dengan mengirim burung gagak, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ma'idah ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 31. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian merupakan awal dari sebuah fase hidup yang baru. Kematian merupakan proses berpindahnya ruh dari jasad fana. Kemudian, ruh akan dikembalikan lagi ke jasad yang baru untuk menghadapi nasibnya, baik atau buruk. Kematian menjadi pintu masuk ke alam kubur atau alam barzakh yang merupakan pemanasan menjelang hari kiamat dan hari pembalasan. Di alam kubur atau alam barzakh inilah manusia menunggu hingga hari kiamat datang. Di alam ini, manusia akan menerima cicilan balasan atas amal yang dilakukannya selama di dunia. Bila buruk, akan mendapatkan siksa. Demikian sebaliknya. Kebaikan yang dijalani sepanjang hayatnya kelak berbuah manis di barzakh. Keyakinan akan siksa dan nikmat kubur serta keberadaan alam barzakh merupakan bagian akidah utama dalam Islam yang harus diimani. Keimanan kepada adanya alam kubur, siksa dan nikmatnya merupakan rangkaian dari keimanan kepada hari akhir yang menjadi salah satu pilar rukun iman. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, baik secara tersirat maupun tersurat, banyak menjelaskan fenomena siksa dan nikmat kubur. Melalui kisah-kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, neraka dipertontonkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Menurut penyusun kitab tafsir Ibnu Katsir, penggalan ayat tadi merupakan dalil yang paling kuat bagi Ahlus Sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika mati, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya setiap pagi dan sore. Jika ia termasuk penduduk surga, maka surga akan dipertontonkan kepadanya. Jika ia penduduk neraka, maka neraka yang akan dipertontonkan dan dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Sementara dalam surat At-Taubah ayat 101, Allah menceritakan bahwa orang-orang munafik akan disiksa 2 kali. Allah Ta'ala berfirman, di antara orang-orang Arab Baduy yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 101. Para ulama tafsir seperti Mujahid, Hasan Al-Basri, Ibnu Juraij berpendapat bahwa salah satu azab yang dimaksud ayat tadi adalah siksa kubur. Dalam beberapa riwayat yang sahih juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dan beliau juga mengajarkan umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Jika siksa kubur diragukan kebenarannya, buat apa Rasulullah berlindung darinya? Salah satunya ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian bertasyahud, hendaklah dia meminta perlindungan dari 4 perkara. Hendaknya dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walaupun namanya alam kubur, kemudian ada siksa dan nikmat kubur, bukan berarti yang tidak dikubur bebas dari pengalaman alam kubur dan bebas dari siksa atau nikmatnya. Alam kubur hanya istilah, karena mayoritas manusia memang dikubur setelah kematiannya. Tetapi siksa dan nikmat itu berlaku bagi siapapun yang telah mati dan menunggu dibangkitkan di hari kiamat nanti. Baik jasadnya dibakar kemudian ditabur ke laut, atau dimakan binatang sehingga habis tak bersisa. Semuanya tetap mengalami siksa atau nikmat kubur. Ada banyak bentuk siksa yang ditimpakan kepada orang-orang kafir dan munafik. Hiburan mereka setiap pagi dan sore adalah pemandangan neraka yang menyeramkan, yang nantinya akan menjadi kampung halamannya, sebagaimana tadi telah dijelaskan dalam hadis. Jenis siksa lain yang ditimpakan kepada orang kafir dan munafik yaitu dipukul dengan palu dan besi. Siksa ini diceritakan dalam sabda Rasulullah SAW. Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini, Rasulullah SAW? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca? Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi, tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali 2 golongan, jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siksa lainnya yang terdapat dalam alam kubur yaitu penyempitan liang kubur hingga tulang-tulang rusuk penghuninya remuk saling bersilang. Mereka juga ditemani oleh sosok yang buruk rupanya dan busuk baunya. Sosok itu merupakan perwujudan amal mereka selama di dunia. Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas dan uap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang jelek. Maka dia berkata, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ada juga yang disiksa dengan dicabik-cabik oleh ular besar dan ganas.
Di antaranya mereka yang mendapat siksa ini adalah wanita-wanita yang enggan menyusui anaknya tanpa alasan yang diperbolehkan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka?" Malaikat menjawab, "Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i." Hadis riwayat Al-Hakim. Ada yang menderita karena siksa, ada pula yang bersenang-senang dengan nikmat. Di antara bentuk nikmat kubur yaitu ampunan dan keridhaan dari Allah Ta'ala, dan diberikan kekokohan hati menghadapi pertanyaan malaikat penjaga kubur. Digelarkan permadani, didandani dengan pakaian dari surga, dibukakan baginya pintu menuju surga, dilapangkan kuburnya, dan di dalamnya ditemani orang yang tampan wajahnya, bagus penampilannya, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan dalam hadis Al-Bara yang panjang. Maka gelarkanlah permadani dari surga, dan danilah ia dengan pakaian dari surga. Bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga, maka sampailah kepadanya bau wangi dan keindahannya. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Lalu dia berkata, "Berbahagialah dengan perkara yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan." Dia pun bertanya, "Siapa kamu?" "Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan." Dia menjawab, "Aku adalah amalanmu yang soleh." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita di atas kalimat tauhid hingga akhir hayat, dan menyelamatkan kita dari berbagai ujian dunia dan fitnah kubur, serta memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi siksa dan nikmat terkait dengan pengalaman penghuni kubur. Bagi yang masih hidup dapat mengunjungi makam orang yang meninggal atau ziarah kubur sebagai sarana pengingat mati dan mendoakan penghuni kubur. Ziarah, nyekar, ngembang, atau mengunjungi makam kuburan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging bagi sebagian masyarakat. Apalagi menjelang Ramadan dan Lebaran, tempat-tempat pemakaman dipenuhi oleh para peziarah yang ingin mengunjungi kerabatnya yang telah wafat. Ziarah kubur dalam syariat Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan karena menjadi pengingat kematian yang efektif. Rasulullah bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Adapun sekarang, silahkan berziarahlah." Hadis riwayat Hakim. Ingat mati merupakan cara yang paling kuat untuk menyentak kesadaran seseorang. Bahkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat." Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Dengan mengingat kematian, seseorang akan berpikir 1000 kali bila ingin berbuat maksiat. Kematian bisa datang kapan saja, dan tak ada orang yang mau mati ketika korupsi, berzina, merampok, atau menyakiti orang lain. Di samping sisi manfaat yang banyak terdapat dalam ziarah kubur, ada sisi negatif yang juga harus diperhatikan sehingga ziarah kubur tidak berubah menjadi maksiat dan dosa. Itulah kenapa ziarah kubur sempat dilarang pada masa awal Islam, karena adanya kekhawatiran praktik ziarah yang mereka lakukan akan bercampur kemusyrikan, seperti meminta dan berdoa kepada penghuni kubur, memberikan persembahan kepada penghuni kubur. Oleh sebab itu, dalam ziarah kubur dilarang berdoa dan memohon kepada penghuni kubur agar mendapat rezeki yang banyak, agar mendapat jodoh untuk pasangan hidup, agar naik pangkat dan jabatan, agar diluluskan ujian, agar diterima sebagai pegawai, agar dimenangkan dalam pemilu atau pilkada, atau memohon kepada ahli kubur petunjuk dalam perkara hukum-hukum agama, apalagi untuk mendapatkan bocoran nomor judi. Perbuatan ini dapat menjerumuskan pelakunya dalam syirik,
karena telah menjadikan kuburan sebagai berhala dan sesembahan, tempat memuja dan memohon. Meskipun penghuni kubur tersebut tadinya adalah orang saleh atau bahkan nabi sekalipun, Allah Ta'ala berfirman, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan itu. Al-Quran Surah Yunus ayat 18. Jika kuburan telah dijadikan tempat memohon dan meminta, maka inilah perilaku yang mesti diwaspadai umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ziarah kubur juga bukan ajang untuk meratap dengan kesedihan yang berlebihan. Meratapi orang wafat secara berlebihan merupakan bagian dari budaya masyarakat jahiliyah. Ratapan yang berlebihan biasanya timbul dari emosi sedih yang tidak tertahan. Dominasi emosi pada wanita menjadikan Rasulullah SAW secara khusus pernah melarang wanita untuk berziarah. Dalam sabdanya, Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Karena ada larangan khusus ini, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Ada yang berpendapat haram, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan hukumnya seperti hukum ziarah pria, yaitu boleh asal tidak diiringi dengan hal-hal yang maksiat dan dosa, seperti meratap berlebihan dan sejenisnya. Kebolehan ini didasarkan pada keumuman sabda Rasulullah SAW bahwa dahulu ziarah kubur dilarang, akan tetapi kemudian diperbolehkan sebagai sarana pengingat akhirat. Istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan ziarah ke makam saudaranya Abdurrahman. Beliau kemudian ditanya oleh Abdurrahman bin Mulaika, "Wahai Ummul Mukminin, bukankah Rasulullah telah melarang ziarah kubur?" Dijawab oleh Ummul Mukminin, "Ya, beliau memang pernah melarangnya, tapi kemudian beliau memerintahkannya." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Nabi SAW melewati seorang perempuan yang sedang menangis di dekat sebuah kuburan. Rasul mengingatkannya, "Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah." Perempuan itu menjawab, "Pergilah, sungguh Anda tidak merasakan apa yang aku rasakan, dan Anda juga tidak mengenalnya." Kemudian dikatakan kepada perempuan itu bahwa yang mengingatkannya adalah Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu pun mencari Nabi dan meminta maaf karena ia tidak mengenal beliau SAW. Nabi mengatakan, "Sesungguhnya sabar itu dalam benturan pertama." Dalam hadis itu, Nabi tidak mengecam ziarah yang dilakukan oleh perempuan tadi. Beliau hanya mengingatkannya agar ia bersabar dan tidak meratap berlebihan. Bagi orang-orang yang datang untuk berziarah kubur ke pemakaman, maka penting untuk memperhatikan adab-adabnya, yaitu mengucapkan salam. Salam merupakan ciri khas seorang muslim, maka tidak mengherankan memang kemanapun ia pergi selalu dianjurkan untuk mengucapkan doa keselamatan ini, bahkan ketika ke kuburan sekalipun. Salam ini berisi doa, baik bagi mereka yang telah wafat dan dikubur di tempat itu, maupun bagi kaum muslimin yang masih hidup. Inilah salam yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana walakum afiyah. Salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah kuburan dan kaum mukminin dan muslimin. Mudah-mudahan
Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan. Dan kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Di samping mengucapkan salam, adab yang juga dianjurkan dalam ziarah kubur adalah mendoakan penghuni kubur yang dikunjungi. Ini khusus jika penghuni kubur seorang muslim. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi ke tanah pekuburan Baqi. Kemudian beliau mendoakan para penghuninya. Aisyah bertanya kepada beliau berkenaan perkara tersebut. Maka beliau menjawab, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan mereka. Berikutnya adalah tidak dianjurkan bagi peziarah untuk duduk-duduk di atas kuburan. Meskipun jenazah yang ada di kubur tidak bernyawa lagi, penghormatan tetap harus ada. Dan tidak duduk di atasnya merupakan bentuk penghormatan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah, ziarah kubur adalah sarana pengingat mati dan mendoakan ahli kubur, bukan sebaliknya. Alam kubur adalah suatu alam yang akan dilewati oleh manusia setelah meninggal dunia. Di alam ini, manusia kembali dihidupkan dan ruhnya dikembalikan untuk diberi kesenangan atau siksaan sesuai amalnya selama di dunia. Semoga Allah melindungi kita dari siksa kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, apa yang biasa Anda lakukan di hari Jumat? Tahukah Anda kalau hari Jumat merupakan hari yang istimewa dalam Islam sehingga disebut Sayyidul Ayyam atau penghulu hari? Ya, Sayyidul Ayyam, penghulu hari atau puncak hari dalam sepekan itulah julukan hari Jumat. Dijuluki seperti itu karena banyak keistimewaan yang ada di hari Jumat. Banyak peristiwa penting terjadi di hari Jumat. Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hari Jumat dan memasukkannya ke surga juga pada hari Jumat. Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi juga pada hari Jumat. Dan peristiwa dahsyat akhir zaman yaitu hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga serta diturunkan dari surga. Pada hari itu juga kiamat akan terjadi. Pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin salat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Muslim. Maka bagi seorang muslim sudah selayaknya memperbanyak amalan soleh di hari yang mulia itu. Melaksanakan bersih-bersih yang termasuk dari fitrah, seperti mandi, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan kegiatan bersih-bersih lainnya. Kemudian, amalan yang juga dianjurkan pada hari itu memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta memperbanyak doa. Dan satu amalan lagi yang sepertinya banyak dilupakan umat Islam yaitu membaca surat Al-Kahfi. Surat ke-18 ini memiliki banyak keistimewaan jika dibaca pada hari Jumat. Mulai dari mendapatkan cahaya sampai Jumat berikutnya hingga terlindung dari bahaya ujian dan cobaan Dajjal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Jika bulan Ramadan merupakan bulan terbaik, maka hari Jumat merupakan hari terbaik. Pada hari ini juga ada kewajiban sholat Jumat bagi pria sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat yang terdiri dari khutbah dan 2 rakaat ini ibarat suatu forum berkumpulnya kaum muslimin dalam suatu lingkungan. Dengan demikian silaturahmi antara umat tetap terus terjaga. Begitu pentingnya sholat ini hingga ketika azan Jumat berkumandang, aktivitas lain segera ditinggalkan. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengingatkan orang yang terbiasa meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, maka hatinya terancam tertutup dari hidayah. Di hari terbaik ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa terdapat suatu waktu mustajab atau waktu terkabulnya doa. Seorang muslim yang berdoa pada waktu itu, maka permohonannya akan dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian ulama menyebut waktu yang sedikit itu antara duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat. Sebagian lain berpandangan waktu sedikit itu ada setelah sholat asar. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Latar belakang turunnya surat ini berawal dari pertanyaan orang Quraisy tentang Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan Ruh. Pertanyaan ini didapatkan oleh seorang Quraisy setelah berkonsultasi dengan Yahudi. Mereka kaum Quraisy sengaja meminta saran orang Yahudi karena merekalah nabi-nabi sebelumnya turun dan merekalah pemilik kitab-kitab. Pemuka Yahudi mengatakan, jika jawabannya terhadap 3 pertanyaan tadi benar, maka ia adalah seorang nabi. Jika tidak, maka ia hanyalah seorang pendusta. Melalui surat ini Allah menjawab pertanyaan orang Quraisy yang sekaligus mengukuhkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang diturunkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena merupakan firman Allah, tentunya seluruh surat dalam Al-Quran pasti istimewa. Mulai dari surat yang pertama Al-Fatihah sampai surat yang terakhir An-Nas. Di samping keistimewaan tadi, ada keistimewaan khusus yang Allah berikan pada surat tertentu jika dibaca pada waktu tertentu. Seperti surat Al-Kahfi yang mempunyai banyak keistimewaan dan sangat dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat. Salah satunya yaitu yang membacanya akan diberi cahaya sampai Jumat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa cahaya itu dipancarkan untuknya antara dirinya dan Baitul Atiq atau Ka'bah. Para ulama menafsirkan bahwa cahaya ini nanti akan diberikan pada hari kiamat. Cahaya ini memanjang dari bawah kedua telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya yang terang ini juga Allah sebut dalam firman-Nya surat Al-Hadid ayat 12. Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 12.
Tafsiran lain tentang cahaya tersebut yaitu ampunan dosa antara 2 Jumat. Karena ketaatan merupakan cahaya yang menghapuskan kegelapan maksiat. Seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Membaca surat Al-Kahfi juga menjadi penangkal bahaya Dajjal, sang pendusta. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk membaca 10 awal surat Al-Kahfi agar terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan akhir surat Al-Kahfi yang dibaca. Intinya, surat Al-Kahfi yang dibaca bisa awal atau akhir surat. Dan yang lebih sempurna adalah menghafal seluruh ayat dari surat tersebut. Nabi SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi, seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa di awal surat tersebut terdapat ayat-ayat yang menakjubkan. Siapa yang mau merenungkannya, niscaya ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Ada sebuah kaidah di kalangan ahli tafsir bahwa setiap surat di dalam Al-Quran biasanya memiliki satu atau beberapa tema. Ayat-ayat di dalam surat tersebut akan berbicara dalam tema besar itu. Seperti surat Al-Baqarah yang membahas tentang tema pemeliharaan terhadap 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta. Sementara Al-Ma'idah berbicara tentang akad-akad antar manusia, seperti jual beli, pernikahan, dan sejenisnya. Untuk surat Al-Kahfi, maka tema besarnya dapat kita lihat pada ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 7. Surat ini bicara tentang bentuk-bentuk ujian yang menimpa manusia. Keempat kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi erat kaitannya dengan ujian hidup. Ujian sesuatu yang melekat dalam kehidupan. Setiap insan pasti mengalaminya. Ujian bisa berbentuk kesulitan, bisa berbentuk kesenangan. Ujian ada kalanya menimpa agama, seperti yang dialami oleh Ashabul Kahfi, atau dalam bentuk harta, seperti yang menimpa pemilik 2 kebun. Dan kadang ujian hadir dalam bentuk ilmu, seperti yang dialami Nabi Musa dan Khidir. Dan ada pula yang diuji dengan kekuasaan, seperti kisah Zulkarnain. Dan keempat kisah yang ada di surat Al-Kahfi tersebut syarat akan hikmah bagi yang mau mengambil pelajaran. Kisah pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi, diawali dari ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Kisah ini tentang beberapa orang pemuda yang beriman kepada Allah, tapi keyakinan mereka ini tidak selaras dengan lingkungan mereka hidup, terutama penguasanya. Mereka bertekad untuk hijrah dan meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan keyakinannya. Kisah ini syarat makna perlawanan terhadap kediktatoran penguasa yang memaksakan keyakinan yang tidak benar. Mereka terus menyuarakan perlawanan ini di tengah masyarakat, sehingga mereka menghadapi ancaman intimidasi dan pembunuhan dari pihak penguasa. Demi menyelamatkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak-anak muda bangsawan ini rela meninggalkan segala fasilitas dan kemewahan pemberian orang tua. Mereka pun menyingkir dari kota, sampai mereka beristirahat di sebuah gua yang akhirnya Allah menyelamatkan mereka dengan membuat para pemuda ini tertidur lebih dari 300 tahun. Waktu yang cukup untuk mengganti sebuah generasi. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.
Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Larangan mengekspresikan keyakinan agama merupakan ujian terbesar yang dihadapi seorang muslim. Bahkan di tengah arus kebebasan masa sekarang ini, masih kita dapatkan di beberapa wilayah, instansi, atau perusahaan yang memberlakukan larangan sholat, larangan berpakaian menutup aurat, atau dengan paksa mengenakan atribut agama lain ketika musim hari besar agama itu. Ini jelas sebuah pemasungan hak beragama. Jika ujian itu menimpa dalam urusan agama, maka dalam ayat yang ke-28, Allah Ta'ala telah memberikan solusinya dengan firman-Nya. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Itulah yang terjadi pada pemuda Ashabul Kahfi. Di samping keimanan yang kuat, mereka memiliki sahabat atau teman seperjuangan yang soleh, yang mengingat Tuhannya setiap pagi dan sore dengan mengharap ridhonya. Allah berkahi dakwah mereka dengan keimanan generasi berikutnya. Kisah berikutnya yang syarat hikmah dan pelajarannya itu kisah pemilik dua kebun. Kisah ini tertera pada ayat ke-32 sampai 44. Ini kisah tentang seseorang yang Allah karuniakan kebun, namun ia lupa dengan pemberi nikmat, sehingga dirinya melampaui batas. Ia tanggalkan prinsip-prinsip keimanan dengan celaan dan keraguan. Ia tidak pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Ujung dari kekufuran dan kesyirikannya tersebut, hancurlah tanaman dan buah-buahan di kebunnya. Ia diliputi penyesalan mendalam saat tak berguna penyesalannya tersebut. Kisah ini menerangkan tentang bahaya ujian dunia berupa harta. Orang yang menjadikan harta sebagai Tuhan dan mencintainya berlebihan akan beranggapan semua harta yang dimiliki merupakan hasil dari kecerdasan dan kepintarannya dalam melihat peluang. Ia juga berpikir semua hartanya adalah miliknya karena hasil jerih payahnya seorang diri. Akibatnya, ia tidak mau berbagi. Ia berpikir enak saja bagi-bagi. Masa saya yang mencari, Anda tinggal menikmati? Tidak hanya kikir dan bakhil, dirinya juga akan ditimpa penyakit tamak dan rakus. Sifat rakus terhadap dunia menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini ibarat orang haus yang minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Inilah dua sifat berbahaya yang akan merusak banyak hal bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kalaulah manusia telah memiliki dua lembah dari harta, niscaya masih berambisi untuk mendapatkan yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya kecuali tanah. Dan Allah Maha mengampuni orang-orang yang bertaubat." Hadis riwayat Bukhari. Rakus harta akan membutakan mata sehingga gagal membedakan yang halal dan haram. Aturan Allah dalam mencari rezeki tak lagi menjadi panduan. Cara-cara haram ditempuh demi mendapatkan penghasilan besar. Menyogok atau menerima sogokan demi sebuah proyek tak lagi menjadi aib. Menggandakan uang dengan menipu, investasi bodong tidaklah menjadi halangan. Investasi pada proyek haram tak masalah asal untung besar. Investasi dengan sistem riba tak jadi soal asal mendatangkan fulus berlipat. Solusi dari fitnah ini adalah dengan memahami hakikat dunia yang diterangkan dalam surat yang sama ayat 45 dan 46. Dunia bukanlah tujuan, apalagi Tuhan. Dunia hanya sebentar dan sekejap. Allah Ta'ala berfirman, "Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.
Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 45 hingga 46. Kisah yang ketiga dari surat Al-Kahfi bercerita tentang Nabi Musa dan Khidir. Diawali dari ayat 60 sampai 82. Kisah ini bertutur tentang ujian ilmu. Pertemuan dengan Khidir diawali dengan dialog Nabi Musa ketika ditanya, "Siapa penduduk bumi yang paling pandai?" Lalu ia menjawab, "Saya." Nabi Musa lalai sehingga tidak menisbatkannya kepada Allah. Allah pun menegurnya dan mengatakan kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba yang lebih pandai dari Nabi Musa. Nabi Musa pun pergi untuk menemui hamba Allah tersebut, yang ternyata adalah Khidir alaihi salam. Pertemuan dan pengalaman dengan Nabi Khidir membuat Nabi Musa sadar bahwa ilmu yang dimilikinya tidak ada apa-apanya. Nabi Musa benar-benar paham ada hikmah ilahiyah yang Allah berikan kepada selain dirinya. Di atas langit masih ada langit, begitu kata pepatah. Ini merupakan penyakit orang yang berilmu. Penyakit ini bisa menimpa dai, penceramah, ustaz, ulama, profesor, guru besar, dan lain-lain. Terlalu bangga dengan ilmunya dan merasa paling alim sedunia. Sombong dengan secuil ilmu yang ia miliki. Meremehkan orang lain, bahkan merendahkan para ulama. Diskusi dan berdebat baginya merupakan sarana untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk mencari kebenaran. Solusi agar terhindar dari penyakit ini dengan menanamkan sikap tawadhu dalam diri, sebagaimana yang disampaikan Nabi Musa kepada Khidir yang diabadikan Allah dalam firman-Nya. Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 69. Kisah yang terakhir atau keempat yaitu kisah tentang Zulkarnain. Kisah raja yang membentang dari timur ke barat ini dimulai dari ayat ke-83 sampai 101. Ia menyebarkan kebaikan dan membantu siapa saja yang membutuhkan di wilayah kekuasaannya. Ia menolong salah satu kaum dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok raksasa atau benteng yang mengurung makhluk perusak tersebut. Kisah ini memberi pesan bahwa kekuasaan merupakan ujian yang jika digunakan dengan baik maka akan sangat berguna dalam menyebarkan kebaikan. Sebaliknya, jika disalahgunakan maka akan menimbulkan kerusakan dan malapetaka yang besar. Zulkarnain merupakan contoh penguasa yang berhasil menggunakan kekuasaannya dalam ridho Allah. Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, mengatakan penguasa terbesar di dunia ada 4. 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin yaitu Nabi Sulaiman dan Zulkarnain, dan yang kafir yaitu Fir'aun dan Namrud. Resep agar lurus saat menjadi penguasa yaitu dengan menanamkan keikhlasan dalam diri dan senantiasa ingat bahwa kekuasaan hanya sementara. Jangan menjadi orang yang tertipu, merasa sudah berbuat baik, tapi ternyata banyak rakyat yang terzalimi dan menuntut balik di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 104. Surat Al-Kahfi ditutup dengan pesan tauhid yang sangat jelas. Allah berfirman dalam ayat terakhir dari surat ini, "Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya sesembahan kamu itu adalah sesembahan yang satu. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110.
Maksudnya, siapa yang ingin berjumpa dengan Robnya dalam keadaan diridhoi, maka hendaknya dia beramal soleh. Amal soleh merupakan amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Ayat ini juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan manusia biasa, bukan dewa, bukan sesembahan, dan tidak tahu hal yang gaib, kecuali hanya yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kelebihan Rasulullah dibanding manusia lainnya yaitu beliau diberi risalah. Inti dari risalah itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Maka ayat ini menggabungkan keterangan tentang amalan yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan seperti itulah yang akan diterima dan pelakunya akan bertemu Allah kelak di akhirat. Adapun amalan yang tidak ikhlas atau tidak sesuai sunnah Rasulnya, maka tidak memenuhi sebagai kriteria sebuah amal soleh dan otomatis akan tertolak. Pemirsa Khazanah, hari Jumat merupakan hari istimewa. Kita dianjurkan banyak melakukan amal soleh. Salah satunya yaitu membaca surat Al-Kahfi yang syarat akan hikmah dan pelajaran. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai ujian dunia dan memberikan kita cahaya pada hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling sakti keluar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, bersyukur. Kesembuhan yang tak kunjung datang mungkin membuat sebagian orang frustasi, bahkan putus asa dengan rahmat Allah. Ketika orang tak mau lagi berdoa memohon pertolongan Allah, maka setan akhirnya yang menjadi pemenang. Orang yang menderita gangguan jin atau sihir mungkin mengalami kelelahan harus menjalani terapi ruqyah berkali-kali. Karena bangsa jin yang sudah diusir oleh peruqyah kembali lagi ke dalam tubuhnya. Hingga ia pun terus mencari-cari peruqyah yang dianggapnya lebih sakti. Akhirnya banyak orang yang tergantung bahkan bertawakal pada peruqyah. Mereka lupa peruqyah bukanlah orang sakti yang sanggup menyembuhkan. Orang yang sudah bertahun-tahun bergelimang dosa kesyirikan, seperti sering pergi ke dukun atau berguru berbagai ilmu kanuragan, belum sebanding dengan ikhtiar dan doa yang dilakukannya. Ikhtiar untuk menjemput kesembuhan harus dibuktikan dengan kesungguhan tobat dan ibadahnya. Sungguh sia-sia jika jin zolim telah diusir dari dirinya, sementara ia belum menutup pintu-pintu setan, karena dengan mudah setan akan kembali merasuki dirinya. Iblis telah berjanji akan menyesatkan dan mengganggu manusia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Al-Quran, Surah Al-Hijr, ayat 39 hingga 40. Tak ada cara yang paling tepat untuk membentengi diri dari gangguan jin dan sihir, kecuali menjadi orang-orang yang ikhlas. Inilah yang disebut mukhlis dalam Al-Quran. Lalu bagaimanakah cara untuk meraihnya?
Dan seperti apakah ciri-ciri mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan selalu menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, hingga kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, karena sholat merupakan fondasinya agama. Ketika setan telah menguasai kita, setan dari kalangan bangsa jin akan merasuki melalui pembuluh darah. Tidak hanya mengganggu keimanan dan ibadah kita, juga merusak organ tubuh kita. Nih, saya mau contohin beberapa titik yang perlu dicek kalau kita menghadapi pasien yang punya ilmu kanuragan. Ya, coba sini deh. Baring di sini, telentang. Ya, silakan. Secara umum, memang dalam ruqyah juga bisa mengecek dengan titik-titik pembuluh darah besar atau arteri, ya, sepanjang sini sampai ke pusar di sini. Ini titik-titik secara umum, karena setan memang dikabarkan oleh Rasulullah SAW suka bertempat di pembuluh darah. Ada juga pengalaman, ya, dari orang-orang yang minta diruqyah oleh saya itu, mereka kejebak atau terjerumus mengamalkan amalan-amalan yang dia kira ilmu putih. Karena kok bacanya bacaan Quran kok, bacaannya bahasa Arab kok, dikasih tulisan-tulisan, ditaruh di dompet, tulisannya tulisan Arab kok. Nah, ini mereka mengira ilmu putih. Padahal kita nggak perlu lihat ilmunya hitam atau putih. Dengan puasa-puasa, dengan berendam jam 12 malam di kali. Kalau ini baik, laukana khairan la sabakuna ilaih. Kalau ini baik, ya, baca ribuan kali mantra, berendam di kali sambil zikir, baca puasa-puasa yang sekian hari gak makan ini, gak makan itu. Kalau ini baik, saya yakin Nabi dan para sahabatnya pun sudah mengamalkan. Banyak di antara kita yang sengaja mengundang jin ke dalam tubuhnya melalui ilmu kanuragan, tenaga dalam, atau berbagai ritual syirik. Langkah pertama untuk mengusir setan dari dirinya yaitu dengan melakukan tobat, memohon ampunan Allah dari semua dosa-dosa syiriknya. Jurus-jurus silat yang diperagakan Bapak ini adalah salah satu reaksi jin ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Bangsa jin yang dahulu diundang ke dalam tubuhnya berontak ketika diajak untuk bertobat dan keluar. Semasa mudanya, Bapak ini banyak berburu ilmu kanuragan. Ajaibnya, hanya dalam beberapa hari, ia mampu menguasai berbagai jurus maut setelah diisi oleh sang guru. Ritual yang dilakukan sesungguhnya memasukkan jin ke dalam tubuh. Cara ini sering dikelabui dengan berbagai istilah seolah-olah tidak berbau syirik. Misalnya, membuka cakra atau mengaktifkan mata batin. Ustaz Adam Amrullah berusaha mengajak dialog dengan jin yang berada dalam tubuhnya. Jangan heran jika ada sebagian jin yang lancar melafalkan ayat suci Al-Quran. Namun ketika diajak bersyahadat, mulutnya tertahan. Baca. Ashhadu. Ashhadu baca. Kita letakkan dulu, cabut dari pangkal-pangkal, cabut keluar, kaki, tangan semua, tarik. Dalam terapi ruqyah, yang pertama kali harus didahulukan adalah mendakwahi baik pasien maupun jin yang berada dalam tubuhnya.
Namun tiba-tiba jin yang merasuki bapak ini membaca mantra-mantra untuk melawan peruqyah. Adamu. Saya waktu dia baca mantra gitu. Adamu masa belesa. Asmulusa. Saya itu sampai 3, kalau nggak mau keluar, nggak mau masuk Islam, kami bacakan ayat ruqyah. Anggukan kepala kamu kalau ngerti. Jangan biarkan pasien larut dalam kendali jin. Panggillah namanya hingga ia sadar. Minum air ruqyah dan melantunkan azan ke telinga pasien merupakan salah satu cara untuk mengusir jin. Jangan tertipu. Meskipun terlihat sadar, bagi peruqyah yang berpengalaman tak tertipu dengan permainan licik jin. Jin akan pura-pura sudah keluar, padahal karena tak tahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Wasabana. Allah Akbar. Keluar. Keluar sekarang, keluar. Keluar sekarang. Hah? Marahnya sombongnya tarik ya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Penganut ilmu kanuragan biasanya dibiarkan untuk mengamuk, dan ternyata setan tak berdaya sama sekali. Mereka sungguh lemah. Sombong itu ilmunya setan. Selama masih ada sombong, ilmu setannya masih ada. Buang semua sombong. Orang yang masih bangga dengan ilmu syiriknya, bangsa jin tak akan mau keluar dari tubuhnya, meskipun berkali-kali diruqyah. Bilang, ya Allah. Bangsa jin bisa jadi keluar sementara, tapi dengan mudah mereka akan kembali lagi. Karena itu kunci utama kesembuhan terletak pada pertobatan. Jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh hingga Allah ridha padanya, maka tak ada yang sulit bagi Allah untuk menghilangkan berbagai gangguan jin dan sihir. Selain ilmu kanuragan, bangsa jin diundang ke dalam tubuh manusia melalui berbagai amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, kita mengenal berbagai istilah puasa mutih atau puasa weton. Ada juga yang mempraktikkan sholat pada waktu-waktu khusus yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Sholat adalah ibadah utama yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Tapi, jika tata cara dan bacaannya tidak mengikuti sunnah Nabi, maka ibadah ini tertolak. Bahkan sebaliknya, dicintai setan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan daripadanya, maka ia ditolak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Begitu pula jika ibadah kita sudah mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi, namun niatnya bukan karena Allah, tapi ingin mendapat pujian, pahala ibadahnya pun sia-sia. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Akibat amalan-amalan inilah banyak orang yang dirasuki bangsa jin yang akhirnya berdampak pada ketenangan emosi dan kesehatannya, seperti yang dialami oleh ibu ini. Bahkan ketika setan telah mendiami tubuhnya, mereka berusaha menghalanginya untuk menikah dan menjalankan ibadah lainnya. Ustaz Fadlan adalah salah satu ustaz senior asal Yogyakarta ini, termasuk perintis yang mengembangkan ruqyah syar'iyyah. Pijatan pada titik-titik refleksi itu sangat efektif untuk melakukan pengobatan atau terapi gangguan jin pada titik-titik gangguan tersebut, ya. Seperti tadi keluhannya itu di daerah ini ya, sini ya, bahunya itu ya. Maka saya lakukan pijatan, gitu ya, di titik refleksinya, sangat efektif. Kenapa demikian? Karena setan itu berada pada aliran darah manusia.
Gerakan anggota tubuh pasien yang diruqyah menunjukkan tempat berdiamnya bangsa jin. Ustaz Junaidi, sahabat Ustaz Fadlan, ikut membantu dalam terapi ruqyah ini dengan melakukan tekanan di titik refleksi dan bagian punggung dengan menggunakan kayu siwak. Selain untuk menghindari sentuhan dengan pasien perempuan, juga semua barang yang disunahkan Nabi begitu dibenci setan, bahkan mampu menyiksa mereka. Minum yang banyak. Orang dalam kondisi kesurupan atau dikuasai jin kafir tak mampu untuk mengucapkan syahadat. Jika bangsa jin tak mau diajak untuk bertobat dan keluar dari tubuh manusia, tak ada cara lain kecuali dipaksa dengan dibacakan ayat suci Al-Quran. Setan berada pada aliran darah manusia. Nah, ketika aliran itu kita lakukan tekanan, maka setan pun juga tertekan, tersakiti. Sebagaimana Nabi juga mencontohkan melakukan pukulan di dada sahabatnya yang diruqyah ataupun di punggung sahabatnya yang diruqyah. Maka itu juga bagian dari upaya mengusir setan. Dan Nabi mengatakan, "Ukhruj ya adu Allah," keluar wahai musuh Allah. Terapi ruqyah diakhiri dengan minum air yang sudah diruqyah. Tapi ingatlah, kita dilarang untuk meyakini bahwa air ruqyah adalah air sakti yang mampu menyembuhkan. Karena hakikatnya, semua kesembuhan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Inilah ruqyah syar'iyyah, mengusir jin dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Selain itu, tidak ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sang pasien. Misalnya dengan mempersembahkan hewan sembelihan atau harus menjalani berbagai ritual tertentu seperti mandi kembang dan wirid-wirid tertentu. Apalagi amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah yang oleh beberapa dukun meminjam istilah ijtihad. Orang yang tidak bisa diganggu oleh setan apalagi dikuasainya adalah orang-orang yang ikhlas. Karena ikhlas adalah buah dan intisari iman. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sesungguhnya, salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 162. Ikhlas secara bahasa, artinya bersih dari kotoran. Orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah, hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Dalam ruqyah, faktor keikhlasan harus dimiliki baik oleh peruqyah maupun yang diruqyah. Seorang peruqyah harus bergantung pada Allah dan meyakini dirinya tidak memiliki kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah. Sementara yang diruqyah harus membersihkan dirinya dari perilaku syirik dan berbagai emosi negatif. Saya coba dulu ya, Ustaz Taufik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berusaha bertobat terkadang mengalami berbagai ujian, seperti yang dialami Pak Arif asal Lampung ini. Dahulu, ia sering pergi ke dukun dan berguru ilmu sakti hingga suatu saat ia tersadar apa yang dilakukan telah menyimpang dari Islam. Dan saat ia ingin bertobat, bangsa jin yang berada dalam tubuhnya berontak, kemudian menyakitinya. Pasien diajak bersujud seraya memohon ampunan Allah dan pertolongannya. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Uhuju ya ada Allah. Sejatinya, seorang peruqyah memiliki misi dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara jinni, ukhruj, keluar. Saksikanlah bahwa saya bersaksi tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi,
yang mengutus Rasulnya Muhammad Rasulullah, yang menemani Rasulnya dengan 4 sahabatnya, dengan segala keyakinan akidah yang saya yakini dan segala kemuliaannya, saya perintahkan atas nama Allah, kalian laknatullah, keluar. Tidak sekedar mengusir bangsa jin dari tubuh manusia, juga mendakwahinya untuk kembali ke jalan yang benar dan bergabung dengan jin muslim. Tatkala tak ada reaksi apapun, beberapa titik penting di bagian tubuh korban biasanya ditekan, dimulai dari jari kaki, berlanjut ke bawah lutut, selangkangan, dan perut. Ustaz Taufik, tadi saya mau dibimbing lagi nih, titik-titik yang tadi Ustaz tekan itu, ya, sambil bacaan ruqyahnya. Ini pertama di sini ya? Ya, antara perbatasan kulit dengan kuku. Kulit dengan kuku. Ibu kaki, bukan ibu jari, kaki. Ya. Iya, ini. Satu. Kemudian di bawah lutut ini. 2. Di bawah lutut persis. Iya. 2. Iya. Ini begini apa begini? Sebaiknya gini. Ini ya. Ini. 4. Ulu hati. Ulu hati sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ulu hati. 5. Ini 6. Ya, pas. Iya. Siku, di atasnya siku ya. Iya. 7. Titik batuknya. 7. 8 pas di sini. Iya, 9. Sampai 9 ya. Iya. Ya, ini taruh. Daerah sensitif lainnya adalah mata. Di beberapa bagian tubuh inilah di aliran darah besar bangsa jin biasa bersarang. Karena itulah, selain ruqyah, pasien korban sihir atau gangguan jin yang parah sebaiknya diterapi dengan bekam. Selain membuang darah kotor, juga membuka jalur untuk keluarnya jin. Bangsa jin adalah makhluk gaib. Hanya Allah yang maha tahu bagaimana mereka keluar dari tubuh manusia. Rusaknya organ tubuh merupakan salah satu jejak yang ditinggalkan jin zolim. Karena itu mengkonsumsi madu dan habatus sauda merupakan salah satu ikhtiar untuk menyehatkan tubuh dalam rangka menjemput kesembuhan dari Allah. Ruqyah sesungguhnya terapi doa, dan doa yang dikabulkan Allah adalah doanya orang yang ikhlas, sebagaimana kaum yang diselamatkan Allah dari bencana, seperti dikisahkan dalam surat Luqman ayat 32. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Selain doanya dikabulkan Allah, orang yang ikhlas akan diselamatkan Allah dari tipu daya iblis yang diabadikan dalam surat Shad ayat 82 hingga 83. Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ayat ini merupakan penggalan kisah Nabi Adam alaihissalam dan pembangkangan iblis terhadap Allah karena tidak mau sujud kepada Adam. Iblis memohon kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat. Dan iblis beserta pasukannya bersumpah akan menyesatkan manusia dengan bujuk rayunya, hingga manusia menjadi penghuni neraka, kecuali orang yang ikhlas. Mereka tidak akan dapat digoda iblis karena mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya kita bertobat dan berusaha menjadi hambanya yang ikhlas, yang memurnikan semua penghambaan kita hanya kepada Allah semata. Lihat lautan pasir ini. Bagaimana jika dosa Anda sebanyak ini? Dosa kesyirikan, maksiat-maksiat. Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni semua dosa. Dosa syirik, seluruh maksiat Allah ampuni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membacakan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, Allah ampuni semua kesalahannya. Allah maafkan semua dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih-buih di lautan, walaupun sebanyak daun-daun di pepohonan, walaupun sebanyak butiran pasir di bumi, dan walaupun sebanyak hari-hari di dunia.
Allah Maha Pengampun selama kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Yang paling sakti, keluar. Pemirsa Khazanah, marilah kita bertobat dari semua dosa-dosa syirik dan mohonlah pertolongan Allah agar terhindar dari kejahatan dan tipu daya setan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun berbeda secara fisik, wanita dalam Islam memiliki kesamaan dengan pria dalam banyak hal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad, beliau bersabda, sesungguhnya wanita adalah kembaran para pria. Kesamaan hak lelaki dan perempuan dalam syariat Allah tentunya tidak sebebas dan seluas apa yang disangkakan oleh banyak orang. Ada beberapa perkara yang membuat wanita berbeda dengan pria, seperti jumlah bagian warisan, jumlah sholat dalam sebulan, cara berpakaian, dan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Perbedaan ini bukanlah bertujuan untuk menyudutkan hak wanita, bukan pula untuk mengerdilkannya. Justru perbedaan itu semata karena Allah memuliakan wanita. Allah hendak menempatkan mereka sesuai dengan kodrat yang Allah telah tentukan atas mereka. Dengan itulah kemudian kehidupan menjadi seimbang. Emang kenapa? Marah-marah pulang ke Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Al-Quran, Surah Yunus ayat 44. Pria dan wanita memiliki jalannya masing-masing menuju surga Allah dan keridhaannya. Perang berjihad di jalan Allah, menumpahkan darah dan mempertaruhkan nyawa merupakan salah satu jalan ke surga Allah bagi kaum pria. Namun jalan itu bukanlah jalan yang dianjurkan atas wanita. Dengan demikian maka menjadi penting kiranya bagi kaum beriman, baik pria maupun wanita, untuk memiliki bekal pengetahuan seputar persoalan-persoalan yang terkait dengan jalan surga untuk dirinya masing-masing. Allah berfirman, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah ilmu yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surah Yusuf ayat 108. Nah pemirsa, kali ini Khazanah akan menyajikan persoalan-persoalan keseharian wanita yang dapat mengantarkan menuju jalan ke surga Allah. Masalah-masalah yang harus dimengerti dan sering disalahpahami para wanita muslimat di masyarakat. Satu hal yang membedakan antara wanita dan pria adalah keluarnya darah. Dan ini dikenal dengan darah haid. Tetapi pada kasus tertentu keluar juga darah yang disebut istihadah. Dan darah yang keluar karena melahirkan yang disebut dengan darah nifas. Terkadang para wanita sendiri dihadapkan pada masalah. Ketika keluar darah darinya, kemudian mempertanyakan, ini darah apa? Darah haid, istihadah, atau darah nifas? Kebingungan ini harus segera diketahui jawabnya, karena akan berdampak pada hukum ibadahnya. Lalu apa perbedaan antara darah haid, istihadah, dan nifas?
Perbedaan antara haid, istihadah, dan nifas terletak pada sifat dan waktu datangnya. Darah haid memiliki sifat khusus dan berbeda dari yang lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Urwah bin Zubair, dari Fatimah binti Abi Hubais, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar hukum haid. Nabi kemudian bersabda, apabila yang keluar adalah haid, maka sifatnya adalah darah berwarna hitam yang kental atau yang memiliki bau tersendiri. Sedangkan istihadah dan nifas memiliki warna dan bau yang tidak sama dari darah haid. Haid adalah kodrat atas wanita. Kedatangannya terjadi secara rutin dalam setiap 1 bulan sekali. Kodrat dan ketetapan Allah ini sudah ditetapkan Allah semenjak Hawa belum tercipta. Nabi bersabda, sesungguhnya perkara ini telah ditentukan oleh Allah atas putri-putri Adam. Hadits riwayat Bukhari. Bahkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menegaskan bahwa sesungguhnya awal mula haid dialami oleh Hawa setelah beliau diturunkan dari surga. Sedangkan darah istihadah kedatangannya tidak memiliki waktu secara pasti. Oleh karenanya, darah ini disebut para ulama sejenis darah penyakit yang datang tergantung dengan kondisi kesehatan wanita. Sementara darah nifas mudah diketahui datangnya, yaitu darah yang mengiringi kelahiran seorang bayi atau darah yang keluar pasca salinan. Tidak ada batasan waktu maksimal atau minimal dalam masa haid. Masalah ketentuan waktu haid dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing wanita sendiri. Namun pada umumnya, masa haid wanita berkisar antara 6 atau 7 hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya darah haid konon ialah bentuk tendangan setan sehingga kamu menjadi haid selama 6 hari atau 7 hari dalam ketetapan ilmu Allah. Hal yang sama dengan haid, darah istihadah dan nifas juga tidak memiliki batas waktu maksimal ataupun minimal. Semua dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masing-masing wanita. Lalu ibadah apa sajakah yang tidak boleh dilakukan wanita haid, nifas, dan istihadah? Ulama Islam mengkaji masalah ini secara mendalam semata-mata karena baik haid, istihadah maupun nifas memiliki keterkaitan hukum yang erat dengan ibadah sholat dan puasa, ibadah-ibadah yang merupakan rukun Islam. Haram hukumnya wanita haid dan nifas melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan ibadah sholat sah lainnya serta berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah apabila wanita haid dia tidak boleh sholat dan puasa? Adapun wanita yang mengalami darah istihadah di luar waktu haid dan nifas, mereka tidak diwajibkan mendirikan sholat dan berpuasa, dengan syarat menutup pendarahan dan berwudu setiap kali akan mendirikan sholat. Selain sholat dan puasa, wanita haid dan nifas diharamkan melakukan hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka jauhilah oleh kalian wanita ketika dalam keadaan haid. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam riwayat Muslim, Tirmizi dan An-Nasai, Rasul bersabda, lakukanlah semuanya kecuali senggama. Namun wanita yang mendapatkan istihadah, status hukum mereka masih sama seperti wanita
yang dalam keadaan suci. Artinya, boleh digauli oleh suaminya. Menjadi pendamping kaum pria merupakan kodrat penciptaan wanita. Allah menciptakan sebagai sosok yang dapat mendamaikan gejolak dan mematangkan kedewasaan pria. Tentunya hal itu dengan jalan pernikahan. Allah berfirman, yang sering menjadi pertanyaan para wanita di zaman ini adalah soal kewajiban mengabdi pada suami. Sebenarnya, sejauh apa pengabdian seorang istri terhadap suaminya? Pengabdian wanita pada suaminya seperti memasak, membuat minuman, mencuci, dan melakukan urusan rumah tangga lainnya sudah lumrah dilakukan. Pengabdian seperti inikah yang menjadi kewajiban wanita? Menurut Imam Syafi'i dan Hambali dan sebagian mazhab Maliki, bahwa pekerjaan seperti itu dinilai sebagai amal baik yang hukumnya sunnah. Akan tetapi, tetaplah menjadi afdal bagi seorang istri mengikuti cara yang telah menjadi norma dalam masyarakat. Artinya, jika norma yang ada di masyarakat berlaku demikian, maka seorang istri hendaknya melakukan hal tersebut. Sebaliknya, jika norma yang berlaku tidak demikian, maka seorang suami tidak layak mempersalahkan istrinya hanya karena enggan memasak, mencuci, dan membuat minuman. Namun menarik untuk disimak pendapat mazhab Hanafi dan sebagian Maliki. Pekerjaan semacam itu hukumnya dikategorikan wajib bagi wanita. Hal ini didasarkan dengan hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah yang menyebutkan Nabi SAW memutuskan agar berkhidmat di dalam rumah, dan beliau memutuskan atas Ali agar menjalankan urusan-urusan di luar rumah. Hal ini dikuatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud bahwa Rasul SAW bersabda, "Jika saja aku boleh memerintahkan seorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita bersujud kepada suami mereka, karena Allah telah menetapkan hak bagi mereka para suami yang telah diwajibkan atas para wanita." Di antara landasan mereka adalah hadis dalam Bukhari dan Muslim bahwa putri Nabi Fatimah pernah mengunjungi Nabi SAW. Fatimah mengadukan kepada Nabi perihal tangannya yang lecet karena bekerja urusan rumah tangga. Namun Nabi memutuskan tidak mendatangkan untuknya seorang pembantu. Nampaknya kewajiban seorang wanita berkhidmat atau mengabdi kepada suaminya adalah pendapat yang lebih maslahat untuk diikuti, sehingga kerukunan dan keadilan dapat terwujud dalam keluarga. Sebagaimana seorang suami berkewajiban memberi nafkah, maka seorang wanita pun berkewajiban melakukan khidmat dan pengabdiannya. Wallahu a'lam. Apakah wanita masih wajib mendahulukan perintah orang tuanya setelah menikah? Ataukah kewajiban taat kepada suami menjadi lebih utama? Taat kepada orang tua dan terhadap suaminya adalah salah satu jalan surga bagi wanita. Tentunya selama dalam batas syariat. Adapun dalam maksiat kepada Allah, maka tidak dapat dibenarkan dan tidak wajib dituruti. Dalam riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Maka jika seorang beriman diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak wajib mendengar atasnya dan tidak wajib menurutinya." Ulama kemudian mengambil kaedah dari hadis ini bahwa tiada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Sang Khalik. Pertanyaannya adalah, manakah yang lebih utama dituruti oleh seorang wanita? Taat kepada suami atau taat kepada orang tuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Berdasarkan ayat ini, lelaki memiliki hak untuk ditaati lebih dari orang tua seorang istri, karena lelaki adalah pemimpin atas istrinya. Jika kepemimpinan seorang suami masih bergantung dengan ketaatan istri terhadap orang tuanya, maka kepemimpinan tersebut tidak lagi memiliki arti yang mutlak. Namun seorang suami
tidak dibenarkan memanfaatkan hak ini untuk berlaku tangan besi dan zalim atas istrinya. Gimana suami? Mami, gimana ini suami pulang kerja kasih minumannya pahit? Jika seorang istri meminta izin untuk menjalin silaturahim dengan orang tuanya, tidak boleh suami melarangnya, kecuali dengan alasan yang jelas dan bermaslahat. Namun jika suami tetap saja melarangnya, maka wajib bagi istri untuk mentaatinya. Jika demikian, hak istri sepertinya begitu sempit dalam syariat Islam. Semua hak pribadinya tidak berlaku ketika dihadapkan dengan hak suami. Bahkan gerak-geriknya pun terbatas dengan izin suami. Yang harus dimengerti dan diyakini sepenuhnya adalah bahwa Allah lebih mengetahui dan lebih mengerti dengan keadaan dan jalan keluar persoalan rumah tangga. Allah hendak memuliakan para wanita dan memelihara keutuhan kodrat mereka. Tampuk kepemimpinan rumah tangga diberikan kepada kaum pria. Semua itu sebagai bentuk keadilan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengancam keras kaum pria agar tidak semena-mena dengan istri mereka. Wahai para lelaki, takutlah kepada Allah dalam bertindak terhadap wanita, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Mereka tidak memiliki diri mereka sendiri seutuhnya. Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan wanita menjadi penghuni neraka? Pertanyaan ini wajar muncul di masyarakat karena Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus bahwa wanita sebagai penghuni neraka terbanyak. Rasul bersabda, "Sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah bahwa kalian para wanita adalah penghuni terbanyak di neraka." Hadis riwayat Bukhari. Jika demikian, maka yang harus diketahui, apa sajakah yang dapat mengakibatkan para wanita menjadi penghuni neraka? Penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka adalah karena wanita sering mengingkari kebaikan suaminya. Hal ini disabdakan Nabi SAW. Kalian para wanita banyak melaknat dan ingkar suami. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW lebih memperjelas keingkaran para wanita terhadap suaminya. Dan kalian para wanita seringkali mengingkari kebaikan. Apabila kamu berbuat baik selama setahun kepada salah seorang dari mereka, kemudian dilihat darimu suatu kekurangan, maka ia akan berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sekalipun." Sifat ini yang seharusnya dikendalikan dan dipadamkan oleh para wanita, dan hendaknya banyak mengingat kebaikan suaminya. Tidak menutup aurat ketika di luar rumah bagian dari penyebab para wanita menjadi penghuni neraka. Nabi SAW menjelaskan bahwa ada dua golongan penghuni neraka yang belum sempat beliau saksikan semasa hidup beliau. Di antaranya ialah, dan wanita yang berpakaian namun telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Menyakiti tetangga adalah jalan yang dapat memalingkan para wanita dari jalan surga. Akibatnya ia pun berbelok arah ke jalan neraka. Rasul SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang dikenal sebagai sosok yang banyak sholat, banyak berpuasa, dan banyak bersedekah. Akan tetapi dia menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Kemudian Nabi menjawab, dia di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Selain menyakiti tetangga, menyambung rambut dan membuat tato permanen termasuk ancaman bagi para wanita. Ancaman yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam laknat Allah. Larangan bertato bukanlah bertujuan mematikan karya seni ataupun cita rasa seni, namun lebih bertujuan untuk menjaga keindahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat saja ketika kulit telah menua dan usia telah senja. Tato yang dulunya dianggap indah sebagai karya seni, masihkah disebut indah? Yang nampak justru seperti noda yang merusak warna natural kulit.
Karena di balik semua itu ternyata Allah telah menciptakan setiap wanita sebagai makhluk cantik dengan dirinya sendiri. Maka pantas saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita tukang penyambung rambut dan melaknat wanita yang meminta disambungkan rambutnya. Dan Allah melaknat wanita pemasang tato dan melaknat wanita yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya jalan surga bagi para wanita tidaklah berat bila dibandingkan dengan kaum pria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita apabila telah mendirikan sholat, berpuasa pada bulannya, dan dia menjaga kemaluannya, dan serta dia taat kepada suaminya, dia akan masuk surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menjadikan ketaatan terhadap suami sebagai salah satu jalan surga para wanita. Kesetiaan dalam suka dan duka, miskin ataupun kaya, menjadi jalan surga bagi wanita. Pemirsa, semoga Allah senantiasa membimbing kita sekalian ke jalan yang Allah ridhai, jalan yang ujung akhirnya berkesudahan di dalam surga yang abadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.